Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Hyundai Kona EV yang terbaru. Ini mobil cukup menarik perhatian banyak orang juga karena bentuknya yang sangat menarik sekali. Bukan hanya itu juga, tapi karena mobil ini harga sudah lebih terjangkau dibanding Kona yang sebelumnya. Harganya mulai dari 499 juta dari untuk tipe yang rendahnya, dan yang paling tinggi itu harganya masih di bawah 600 juta, sekitar 580 sampai 590 juta, dan itu tipe yang long range. Nah, dalam video ini aku dapat kesempatan untuk tes lengkap mobil ini, mulai dari kenyamanannya, konsumsi listriknya, terus juga seberapa kencang mobil ini, seberapa nyaman, semua kita akan bahas dalam video ini juga. Ini mobil yang menarik soalnya. Simak videonya. Seperti yang aku bilang, mobil ini harganya sudah lebih terjangkau. Seperti yang aku bilang di awal, mobil ini harganya sudah lebih terjangkau dibanding Kona EV yang generasi sebelumnya. Karena yang pertama, dia sudah dirakit di Indonesia. Dia sudah dirakit di Indonesia, makanya dia bisa lebih murah, dan juga karena pajaknya kan juga lebih murah. Dan pajak dari mobil ini, kalau lihat dari STNK-nya ya, itu total dia semua sama biaya admin barang, itu dia 453.000 setahun. PKB-nya 0. Jadi luar biasa dan jatuhnya murah banget. Ya wajar sih, karena ini juga mobil listrik, dapat keringanan pajak yang sangat luar biasa sih. Sekarang kita lihat ke bagian depannya ini. Bagian depannya ini futuristik banget, dan kebetulan aku dapat yang warna hitam ini mobilnya, dan warna hitamnya cakep loh. Dan juga kemarin aku sempat lihat di kantornya Hyundai pada saat aku mau ngambil mobil ini, itu mereka juga punya unit Hyundai Kona EV yang warna merah. Itu pun juga keren, kelihatan lebih sporty. Cuman entah kenapa pas aku lihat yang warna hitam ini, itu aku lebih suka sama yang ini gitu. Yang hitam tuh kelihatan lebih keren aja gitu. Lebih macho gitu loh. Balik lagi ke bagian depannya, dia ada lampu DRL yang dari ujung sampai ujung yang seperti Robocop gitulah, yang kesannya futuristik juga. Dan ini lampu DRL ini kan juga ada seperti di Hyundai Stargazer, dia juga ada di Hyundai Staria, dia juga ada. Cuman kalau di sini bedanya, dia itu bagian tengahnya itu ada aksen parametric pixelnya. Jadi memang Hyundai itu khasnya mobil listriknya mereka itu aksen-aksennya diberi aksen parametric pixel. Jadi seperti kotak-kotak kecil gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di Hyundai Ioniq 6 gitu ya, kita lihat kalau kita lihat ke bagian belakangnya, itu lampunya ada banyak aksen parametric pixelnya. Ioniq 5 juga sama, bagian belakangnya itu full dia untuk lampunya, desainnya itu parametric pixel, dan itu pun juga bagus, aku suka sama itu. Di sini sama diterapkan juga, jadi memang itu sudah menjadi ciri khas dari Hyundai. Di sini ada charging port. Nah, charging portnya ini sudah pasti Hyundai itu bisa kenceng banget kalau misalnya kita mau ngecharge. Nah, memang dia sudah dilengkapi dengan charger yang untuk AC-nya itu, AC dia bisa menyerap 11 kW atau 11.000 watt. Yang berarti itu kan biasanya kita ngecharge menggunakan itu di rumah gitu ya. Sampai rumah kita colokin mobilnya, besok pagi udah penuh lagi. Jadi kita menggunakan home charger atau SPKLU yang ada di rumah kita gitu loh. Itu biasanya kalau kita beli pun, kita juga bisa beli power stationnya si ini Hyundai juga, itu daya cuma 7,7 kW atau 7.700 watt. Yang sudah cukup untuk di rumah. Nah, sama juga ada charger untuk DC. DC itu untuk fast charging. Nah, mobil ini dengan fast charging itu bisa menyerap daya sampai dengan 250.000 watt atau 250 kW. Dan itu besar banget. Dan kita tahu juga Hyundai itu kan punya charger dengan daya terbesar di Indonesia saat ini, dan letaknya itu di Grand Indonesia. Itu luar biasa juga, dan itu bukan hanya bisa dipakai untuk Hyundai, tapi juga brand-brand lain itu juga bisa menggunakan itu. Dayanya itu sampai 350 kW, besar banget. Dan aku waktu itu sempat lihat, kalau nggak salah Om Fitra ngecharge di situ menggunakan Ioniq 5 dari sekitar 10 apa 20% sampai full itu nggak nyampe 20 menit, saking cepatnya. Jadi emang cepat banget itu, top sih Hyundai.
Terus ke bagian samping lampu, ini lampu dia menggunakan lampu LED yang pasti, nggak mungkin nggak LED. Lampunya sudah LED, dilengkapi juga sama lampu indikatornya ada di bagian bawah lampunya. Jadi depan menurutku dia desainnya keren juga. Di atas ada kamera untuk fitur lane keeping assist. Lane keeping assist itu menjaga supaya kita tidak keluar dari lajur yang sudah kita pilih. Terus juga ada radar di depan, di bagian bawah sini ada radar. Nah, ini untuk fitur adaptive cruise control. Jadi adaptive cruise control itu cara kerjanya sama seperti cruise control biasa untuk menjaga kecepatan kita. Cuman yang adaptive cruise control ini itu menambahkan fitur di mana kita tidak perlu ngegas sama ngerem. Mobil ini bisa menjaga jarak sendiri dengan mobil di depannya. Jadi contoh aja ya, kalau misalkan mobil ini kita set kecepatannya di 80 km per jam, sedangkan di depan mobil ini mobilnya itu hanya jalan 60 km per jam. Nah, mobil ini juga akan menyesuaikan, oh hanya jalan 60 km per jam aja. Mobil di depan menambah kecepatannya lagi, dia juga akan menambah kecepatannya lagi sampai kecepatan yang sudah kita set. Mobil di depan ngerem, dia juga akan ngerem juga. Jadi menyesuaikan lah, dan jaraknya bisa kita atur juga mau seberapa dekat, seberapa jauh. Semoga bisa dipahami untuk penjelasannya. Sama ada kamera di sini juga. Ini untuk fitur surround view atau kamera 360-nya. Jadi ada kamera di depan sini, di spion kanan kiri, sama juga ada di bagian belakang. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Dia menggunakan velg 19 inci mobil ini, yang bentuknya two-tone seperti ini. Nah, kalau misalkan kita beli yang bukan tipe Prime, mobil ini menggunakan velg 19 inci untuk yang tipe Signature ini. Nah, kalau misalkan yang tipe Prime yang di bawahnya ini, itu dia menggunakan velg yang ya bentuknya oke lah. Kalau aku sendiri nggak begitu suka, aku lebih suka yang ini velgnya. Dia ukurannya 19 inci, jadi besar juga dengan ban yang tipenya Kumho. Profil bannya itu dia 235 45 R19. Jadi dia bukan yang tebel banget enggak, tapi tapaknya dia juga cukup lebar. Nah, kalau kita lihat bagian sampingnya, ini siluetnya, lekukannya ini nih kelihatan bagus juga ini mobil. Spionnya ini dia sudah dilengkapi sama blind spot monitoring. Jadi ada logo segitiga di sini. Nah, blind spot monitoring itu adalah fitur kalau misalkan mobil ini mendeteksi ada mobil atau motor di bagian kiri atau kanan mobil, itu lampu yang segitiga ini akan menyala. Nah, kalau misalkan pada saat dia mendeteksi itu dan lampunya nyala, lalu kita nyalakan lampu indikator mau pindah lajur, dia akan memberi kita suara warning bahwa jangan pindah dulu. Ini ada mobil atau motor di bagian samping mobil. Jadi fitur yang membantu juga sih itu, yang sudah banyak juga diterapkan di mobil-mobil lain karena fitur yang membantu. Nah, di atas ada roof rail, jadi memberi kesan-kesan seperti crossover atau SUV gitu. Ada roof rail yang warnanya hitam doff, jadi bagus juga. Sama ada tempat kalau misalkan kita mau meletakkan roof rack, jadi sudah siapkan juga di sini kalau kita mau. Nah, sebetulnya nggak perlu ngeluarin kunci karena sudah dilengkapi juga sama keyless entry di sini. Jadi cukup kita tekan aja. Nah, ini mobilnya ngunci mas ya, jadi belum mau kunci. Kita tekan lagi dia akan langsung buka. Jadi bukan yang kita masukin tangan kita ke handle dia langsung buka, enggak. Jadi kita tekan tombolnya dulu. Dan ini kalau malam hari sebetulnya baru kelihatan ya. Jadi dia ada lampu iluminasinya di bagian bawah sini. Jadi ada logo bundar gitu, tengah ada tulisan Kona Elektrik. Ini mungkin aku kasih lihat aja seperti ini lampunya. Keren juga sih, serasa mobil mahal juga kan kalau misalkan gitu ya. Dan build quality-nya juga kerasa solid banget. Pintunya aja nih berasa berat dia, serasa mobil mahal juga. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini kelihatan menurutku ada kesan sporty-nya juga. Karena ada bumpernya, lihat nih. Bumpernya tuh kelihatan sporty aja untuk di mobil ini. Terus lampu belakangnya nih, nah ini sebetulnya juga kayak seperti di RL di depan ya, cuman ini di bagian belakang. Dan aksennya seperti aku bilang, parametric pixelnya kuat banget di mobil ini. Ini lampu betul dari pintu bagasi pojok sampai pintu bagasi yang samping itu isinya parametric pixel semua. Dan itu pada saat nyala, ada capung. Pada saat nyala malam hari terutama itu kelihatan keren banget. Ini birolnya aku kasih juga, itu keren dia. Nah, lampu mundur, lampu indikator, lampu rem itu letakkan di bagian kanan sama kiri bawah situ. Jadi mirip sama di bagian depan lah untuk desainnya itu. Nah, seperti aku bilang ada satu fitur yang menarik di bagian bagasi ini. Jadi aku kasih contoh aja langsung.
kalau misalkan nih kita membawa barang banyak, kita habis belanja gitu, kita membawa barang banyak, terus kita mau buka bagasi kan repot ya, apalagi kalau kita pergi sendiri kan ya. Ini kita kunci dulu. Nah, mobil ini punya seperti kalau kita mendekat ke bagasi, dia akan langsung membuka secara otomatis. Aku kasih contoh aja. Nah, terus kita mendekat seperti ini. Tuh, dia akan langsung bunyi. Nah, dia langsung buka. Jadi membantu juga sebetulnya, dan dia dikasih suara dulu kalau misalkan kita mendekat itu. Jadi kita tahu kalau bagasinya membuka, tapi fitur itu bisa kita matikan juga kalau kita mau. Jadi tidak seterusnya kalau kita mendekat ke bagasi dia selalu buka tuh, nggak bisa kita atur. Nah, bagian belakang ini ada barang-barang. Bagian belakang bagasinya besar. Ini dalam posisi kursi tengahnya juga tegak ya. Bagasinya besar, ditambah kursi tengah bisa kita lipat lagi kalau mau, dan itu bisa memberi ruang yang lebih besar lagi. Tutup dulu. Jadi bagian belakangnya dia seperti itu. Ada logo Kona juga yang besar di sini. Logo Kona yang besar sama ada tulisan elektrik. Karena dulu itu Kona waktu pertama kali keluar dia ada yang versi bensinnya aja, yang versi non elektrik. Itu harganya udah jauh lebih murah waktu itu, sekitar 300 sampai 400 juta. Sedangkan yang waktu itu versi listriknya itu harganya sekitar 600 apa 700 juta gitu. Sekarang dia bisa di bawah 500, 600 bahkan di bawah 500. Jadi menarik banget sih. Dan enaknya mobil listrik tuh ini, platnya pakai plat biru, bebas ganjil genap. Mau kita datang tanggal ganjil, tanggal genap, mau platnya ganjil seperti ini 9, masuk tanggal genap ke Sudirman gitu ya. Nggak perlu khawatir, nggak bakal ditilang kok. Aman, kita pakai mobil listrik soalnya. Duduk di kursi bagian belakangnya, ini tinggiku 179 cm, sisa headroom masih ada 6 jari kurang lebih, sisa legroom ini masih ada sekitar 4 jari, yang berarti masih cukup lega juga sih. Nah, kursi bagian belakangnya ini enaknya dia tidak terlalu tegak, jadi masih lumayan rebah juga, enak. Kursinya cukup empuk sih kalau menurutku, kursinya enak dia kursinya. Di tengah ini ada 2 cup armrest sama ada 2 cup holder juga, dan ini armrestnya pun dia juga cukup empuk, jadi enak. Di bagian belakangnya sebetulnya nggak begitu banyak tombol, cuman tapi kalau dilihat ke tengah sini ini ada colokan, bukan colokan USB sih, bukan USB biasa, tapi colokan kalau kita mau ngecas betul-betul seperti di rumah. Disediakan di sini ada 250 volt atau 16 ampere. Jadi enak juga kalau kita mau ngecas laptop, mau ngecas kamera, itu bisa juga dari sini. Sama di bawahnya dikasih lagi ada 2 colokan USB-C. Total di belakang aja itu udah 3 colokan. Sama ada lampu 1 di atas. Mungkin bagian belakang cuman itu singkat aja ke bagian belakangnya. Enak, tapi bagian belakangnya nih cukup lega nih. Sekarang kita lihat ke bagian depannya, karena bagian depannya ini menurutku lebih menarik lagi. Let's go. Ini kita nyalakan dulu aja sekarang. Dia menyalakannya masih menggunakan tombol seperti ini. Jadi kita tahu kalau misalnya kita mau nyalain mobilnya, jadi masuk bukan langsung nyala gitu. Oke. Kita bahas dulu mungkin dari posisi berkendara. Ini setir, kita bahas dulu setirnya. Setirnya bisa diatur tilt. Tiltnya lumayan jauh pengaturannya, sama teleskopik. Dan teleskopik ini juga lumayan dia. Jadi kita bisa mendapatkan posisi berkendara yang enak juga buat kita. Kursi pun juga bisa diatur naik turun, cuman ini turunnya sudah mentok segini dia. Yang udah rendah sih menurutku, udah lumayan rendah. Jadi kita udah jalan pakai Kona elektrik ini, dan yang pertama kali aku rasakan adalah ini mobil enak nyetirnya loh. Nyetirnya enak dia. Terus khasnya mobil listrik juga sunyi banget. Jadi hampir nggak ada suara sama sekali. Tapi kalau misalkan di kecepatan rendah gitu ya, itu tuh dia ada suaranya. Suara dari luar tuh kedengeran banget, suara buatannya itu. Dan itu memang diperlukan, karena kalau misalkan kita masuk ke gang gitu ya, itu kan takutnya orang nggak tahu kalau misalkan ada mobil melewat apa enggak. Kalau misalkan di mobil nggak ada suaranya sama sekali. Jadi memang itu sudah wajib, dan regulasinya pun di Indonesia juga seperti itu. Dan kalau pada saat mundur itu suaranya lebih dibesarkan lagi. Terus yang kedua yang aku suka dari mobil ini ya, itu kabinnya yang juga bagus. Memang kabinnya itu kelihatan futuristik, tapi kecuali yang tombol-tombol yang bagian tengah ini menurutku masih kelihatan cukup biasa, nggak begitu memperlihatkan futuristiknya banget tuh, nggak. Jadi masih
seperti Hyundai biasa lainnya lah ini nih tombol-tombolnya itu. Tapi kalau untuk kayak instrumennya, head unitnya itu dia bagus, kelihatan sangat modern banget. Terus ada pendingin kursi. Nah ini pendingin kursi ini enak. Ini mobil harganya masih di bawah 600 juta dan sudah dapat pemanas kursi dan pendingin kursi masing-masing di kanan sama di kiri. Jadi enak itu, enak banget. Nah terus yang aku juga suka adalah fiturnya yang lengkap. Fiturnya memang dia lengkap banget ini mobil. Nah terus tenaganya yang pasti. Ini mobil kalau kita menggunakan mode eco itu tuh dia halus banget. Gasnya memang dia jadi tidak sensitif sama sekali. Jadi bisa lebih enak juga. Tapi berbeda kalau kita pindah ke mode comfort ke mode normal. Itu dia bakal lebih enteng gasnya itu. Ini aku pakai mode eco terus karena paling enak ini. Jadi kalau kita gas sedikit gini, itu nyalurinnya pelan-pelan tenaganya. Berbeda kalau pakai mode normal ini digas sedikit udah langsung berasa. Apalagi di mode sport, kalau kita baru disentuh aja udah langsung keluar lumayan banyak tenaganya ini. Kita gas penuh lagi udah langsung kedorong ke belakang kita. Kita habis ini coba tenaganya aja langsung. Tapi anyway ini mobil keren sih. Luarnya pun aku juga suka. Untuk luarnya dia juga cakep. Apalagi yang aku ambil ini warnanya warna hitam yang unit test ini. Hitam itu kelihatan cakep. Kalau malam kelihatan kayak Robocop ini mobil karena light barnya itu tuh. Dan light bar seperti itu kan juga sudah ada kayak di Hyundai Stargazer, Hyundai Staria, yang paling pertama Staria memang sebetulnya. Terus juga si Kona elektrik ini. Ya baru itu kalau nggak salah deh. Sisanya belum pakai. Sekarang kita mau cobain tenaganya, kita gas 1, 2. Udah 100 lebih. Tenaganya berasa banget sih. Karena memang ini mobil tenaganya besar, 200 HP. Dan ini aku ambil yang unit testku ini adalah yang tipe signature long range. Jadi yang tipe paling tingginya yang jarak tempuhnya itu juga jauh. Klaimnya bisa 549 kilo kurang lebih. Jadi jauh juga gitu, sangat cukup menurutku. Oke, mode sportnya dari kecepatan rendah kalau kita gas tuh kenceng ini mobil sih. Kenceng. Enak tarikannya itu tuh. Tapi kalau kita udah puas ya, ini kalau misalkan pakai mode sport tuh gasnya betul-betul sensitif banget, disentuh aja itu udah diinjek sedikit udah keluar semua, hampir seperempatnya itu udah keluar tenaganya itu tuh. Nah udah selesai kita balik ke mode eco, dan ini juga dia ada seperti stylenya gitulah kalau misalkan kita ganti-ganti mode berkendara, jadi nggak bosenin juga. Kalau misalkan di eco gini dia warnanya hijau, kalau di normal dia warnanya comfort. Ini aku gas di persenan yang sama aja, pindah mode berkendara langsung beda responnya. Nah di sport dia warnanya merah gini sih, jadi bagus juga. Sama terakhir ada mode snow, cuman ya di Indonesia kan nggak ada salju ya, kecuali kita bawa ke tempat-tempat salju iseng, atau mungkin bisa buat untuk main di tanah gitu pun mungkin juga bisa pakai snow itu mungkin. Tapi untuk tenaganya enak ini mobil. Enak. Sekarang kita bahas kenyamanannya aja. Jadi untuk bandingan suspensinya, ini menurutku dia yang bukan yang keras, bukan yang terlalu empuk. Jadi pas gitu suspensinya. Di berbagai kontur jalan beda-beda memang rasanya ya. Kalau kita di jalanan yang nggak rata gitu ya, ini mobil berasa cukup empuk. Apalagi di tol, di kecepatan tinggi gitu, itu kerasanya enak ini mobil. Tapi kalau kita di polisi tidur gitu-gitu, ya mungkin sedikit ada rasa kerasnya gitulah, nggak empuk banget. Tapi oke lah, menurut suspensinya enak ya, pas untuk di jalanan Indonesia menurutku ya. Dan untuk handlingnya sendiri, untuk handlingnya itu dia memang body rollnya nggak begitu banyak, jadi oke lah. Cuman kalau mau ngelihat pas lagi akselerasi itu aja sih yang cakep dari luar. Jadi kalau kita gas tuh mobil seperti depannya tuh kayak ngangkat gitu sedikit. Bukan bannya yang ngangkat ya, tapi depannya, bagian depan tuh kayak ngangkat gitu tuh.
ini handlingnya ya, dan ini setirnya itu juga direct loh, cukup direct setirnya itu. Ini nih, sedikit aja coba kalau kita belokinnya sedikit tuh. Oh, sebentar kita geser dulu, ada helmnya orang jatuh di tengah jalan. Nah, jadi untuk setirnya ini dia cukup direct sih. Kita geser ini. Oke lah, untuk respon setirnya itu bagus sih menurutku. Enak dia. Untuk kenyamanan sendiri pun dia juga enak. Untuk kekedapan kabinnya, ya memang karena mobil ini nggak ada suaranya sama sekali, jadi suara dari ban gitu tuh masih cukup kedengeran sampai dalam juga. Tapi overall oke lah untuk kekedapan kabinnya. Sekarang kita bahas fitur-fiturnya aja. Jadi untuk fiturnya di mobil itu sudah lengkap. Paketnya itu namanya Hyundai Smart Sense. Jadi kalau di Toyota tuh kita biasa dengarnya itu Toyota Safety Sense atau TSS singkatannya. Terus kalau misalkan di Honda ada Honda Sensing juga. Kalau di sini namanya Hyundai Smart Sense. Dan itu untuk di mobil ini sudah paket lengkap sih menurutku. Dia sudah ada adaptive cruise control. Terus juga jadi cruise control yang bisa menjaga jarak antara mobil ini dengan mobil di depannya. Terus juga sudah ada lane keeping assist, itu bisa kita aktifkan dari setir sini juga. Itu jadi menjaga supaya kita tidak keluar dari lajur yang sudah kita pilih. Nah, digabung adaptive cruise control dan lane keeping assist, itu mobil ini bisa menggunakan fitur semi autonomous yang berarti bisa menyetir sendiri. Tapi kalau kita aktifkan itu, setiap beberapa detik sekali setirnya harus kita pegang atau kita goyangkan, supaya mobil juga tahu kalau kita masih di sini dan tetap perhatian sama jalan juga. Terus mobil ini juga sudah ada blind spot monitoring. Jadi di spion ini ada logo segitiga. Nah, logo segitiga itu akan menyala kalau misalkan ada mobil atau motor di bagian kiri atau bagian kanan mobil. Nah, kalau pada saat mobil ini mendeteksi itu, terus kita menyalakan lampu indikator, itu dia akan memberi kita suara warning supaya kita tahu, oh ini ada mobil memotor di kanan sama kiri. Terus selanjutnya adalah rear cross traffic alert. Jadi rear cross traffic alert itu kalau misalkan kita parkir, tapi posisi parkir kita maju gitu ya, terus kita mau keluar, itu kan kita nggak kelihatan belakang, kanan sama kiri gitu kan ya. Karena kalau misalkan mobil parkirannya penuh gitu, nah itu mobil ini bisa memberitahu kita gitu, ini ada mobil yang mau lewat. Pada saat kita mau mundur tuh, ini ada mobil yang mau lewat, berhenti dulu gitu. Itu kita dikasih tahu sama mobilnya juga, supaya kita juga tahu lah, lebih gampang jadi mundurnya itu. Terus selanjutnya ada Blue Link. Nah, Blue Link ini di luar paket Hyundai Smart Sense, ini Blue Link ini jadi fitur tersendiri. Blue Link itu adalah aplikasi di mana kita bisa mengkoneksikan mobil Hyundai kita ke HP kita. Jadi contohnya kita mau mengkoneksikan Kona ini ke HP kita, bisa. Dan dari aplikasi itu kita bisa ngecek berbagai macam hal tentang mobil kita. Contoh seperti lokasinya lagi di mana, posisinya di mana, baterainya tinggal berapa, terus berapa persen lagi baterainya, terus kapan perlu servis lagi, terakhir servis kapan, itu semua bisa kita cek dari situ juga. Bahkan kalau misalkan kita mau pergi gitu ya, kita malas memanasin mobil lagi atau masuk mobil lagi untuk nyalain AC, cukup dari HP aja dengan aplikasi Blue Link itu kita bisa mengaktifkan semua itu, nyalakan mobil, nyalakan AC. Udah dari HP semuanya langsung beres, dan bahkan bisa kita schedule kalau misalkan kita mau. Jadi besok jam 7 pagi mobil sudah nyala dan AC juga sudah nyala. Ya besok pagi jam 7 mobil sudah nyala, AC juga sudah nyala. Secanggih itu jadi. Dan itu pun sangat enak juga sih. Jadi mobil sudah ready pada saat kita mau pergi.